10,39 juta. Coba bayangin ya, segitu banyak mobil berhasil dijual sama satu perusahaan. Dan itu cuma dalam setahun. Gimana sih caranya sebuah perusahaan bisa sampai sebesar ini? Nah, pertanyaan itulah yang akan kita bedah bareng-bareng. Yap, kita akan bongkar cerita tentang Toyota, mesin raksasa yang seolah nggak ada capeknya ini. Kita akan lihat gimana perjalanan mereka dari awal yang sangat sederhana sampai jadi salah satu pemain otomotif terbesar di dunia. Oke, langsung aja kita mulai. Ini dia peta perjalanan kita. Pertama, kita mundur ke asal-usul mereka yang ternyata unik banget. Lalu, kita dalami filosofi inti yang jadi jimat mereka. Terus, kita lihat gimana mereka menaklukkan dunia, gebrakan inovasi mereka, dan yang paling relevan sekarang, gimana mereka menghadapi tantangan era mobil listrik. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Dan ini dia yang menarik. Kisah Toyota itu gak dimulai dari bengkel mobil loh. Sama sekali bukan. Awalnya dari industri yang beda banget. Beneran, Anda nggak salah baca. Akar Toyota itu dari mesin tenun di industri tekstil. Aneh kan? Tapi, justru dari situlah sebuah prinsip paling dasar dari kesuksesan mereka lahir. Nah, konsepnya namanya Jidoka. Ini keren banget. Intinya gini, mesinnya pinter. Kalau dia mendeteksi ada yang nggak beres, dia bakal berhenti sendiri secara otomatis. Jadi produk cacat itu dicegah dari awal, bukan disortir di akhir. Ide inilah yang jadi cikal bakal dari seluruh cara kerja Toyota. Nah, berkat kesuksesan mesin tenun itu, anaknya Sakichi, yaitu Kiichiro Toyoda, melihat sebuah peluang emas. Dia pakai uang dari paten itu buat banting setir, terjun ke dunia otomotif. Dan di tahun 1937, lahirlah Toyota Motor Corporation yang kita kenal sekarang. Sekarang, kita masuk ke jantungnya Toyota. Ini dia, dapur pacu mereka. Sistem produksi Toyota atau yang terkenal dengan sebutan TPS. Anggap aja ini semacam senjata rahasia mereka. Sistem ini lahir bukan karena kemewahan, tapi justru karena keterbatasan. Kondisi Jepang setelah Perang Dunia kan serba sulit, sumber daya langka. Mereka nggak mungkin bisa niru cara produksi massal ala pabrik-pabrik di Amerika yang boros. Mau nggak mau mereka harus putar otak dan cari cara yang jauh lebih efisien. Pilar yang pertama adalah Just in Time atau JIT. Gampangnya, bikin barang pas dibutuhin aja. Nggak usah numpuk-numpuk tok-tok di gudang. Jadi, mereka cuma produksi komponen yang diperlukan untuk proses selanjutnya, persis saat dibutuhkan. Cara ini efektif banget buat memangkas pemborosan. Kita ketemu lagi sama Jidoka, tapi kali ini di pabrik mobil. Dan ini yang luar biasa, setiap pekerja di lini produksi punya wewenang buat narik tuas darurat dan menghentikan seluruh proses kalau mereka lihat ada yang salah. Jadi kualitas itu jadi tanggung jawab semua orang di setiap langkah, bukan cuma tugas tim quality control di akhir. Dan yang jadi perekat semuanya adalah Kaizen. Ini bukan sekedar program tapi udah jadi budaya, artinya perbaikan berkelanjutan. Pahamnya sederhana, selalu ada cara yang lebih baik untuk melakukan sesuatu. Dan semua orang, dari bos paling atas sampai pekerja di pabrik, didorong buat cari cara itu. Jadi 3 pilar ini, JIT, Jidoka, dan Kaizen, saling terkait jadi satu sistem yang solid banget. Tujuannya satu, menghilangkan mudah, istilah Jepang untuk segala jenis pemborosan. Sistem inilah yang akhirnya merevolusi dunia manufaktur. Oke, filosofinya udah mantap. Sekarang pertanyaannya, gimana cara mereka pakai sistem unik ini buat berekspansi keluar dari Jepang dan bersaing di pasar global? Nah, momen emas mereka datang waktu krisis minyak di tahun 70-an. Tiba-tiba, harga bensin di seluruh dunia meroket. Di saat itulah, orang-orang mulai melirik mobil Toyota. Kenapa? Karena berkat PPS, mobil mereka itu terkenal awet, berkualitas, dan yang paling penting, super irit. Momentumnya pas banget. Dan mereka menaklukkan dunia lewat jagoan-jagoan mereka. Ada si legendaris Toyota Corolla yang jadi salah satu mobil paling laris di dunia sepanjang masa. Ada juga Toyota Camry yang berhasil jadi raja sedan di pasar Amerika yang ketat. Mobil-mobil inilah yang jadi duta berjalan bagi filosofi Toyota. Yang lihat deh, hasilnya di grafik ini. Angka penjualan yang luar biasa itu menempatkan Toyota di puncak, jauh di atas para pesaingnya. Ini bukan cuma sekedar menang. Ini adalah dominasi pasar yang dibangun dengan konsisten selama puluhan tahun. Tapi, jangan kira Toyota itu cuma jago soal produksi. Mereka juga membuktikan diri sebagai inovator yang tangguh, yang berani memimpin dan menciptakan tren baru. Momen pembuktiannya adalah saat mereka meluncurkan Prius. Ini adalah mobil hybrid pertama yang diproduksi secara massal. Lewat Prius, Toyota seolah-olah bilang ke dunia,
Kami nggak cuma bisa bikin mobil yang lebih baik, kami bisa menciptakan jenis mobil yang benar-benar baru. Sejak itu, mereka langsung jadi pemimpin di teknologi otomotif ramah lingkungan. Ketangguhan sistem mereka ini juga udah berkali-kali diuji. Dari krisis recall besar-besaran, bencana alam dahsyat di Jepang yang melumpuhkan rantai pasok, sampai pandemi global. Tapi setiap kali diterpa badai, sistem mereka yang solid ini selalu memungkinkan mereka untuk pulih lebih cepat dari perkiraan banyak orang. Nah, ini membawa kita ke masa sekarang, ke era di mana Toyota dan seluruh industri otomotif lagi menghadapi sebuah guncangan besar yang bisa mengubah segalanya. Guncangannya adalah pergeseran total ke mobil listrik. Dan ini bukan sekedar ganti mesin bensin ke baterai ya, ini adalah revolusi. Cara mobil dirancang, dibuat, bahkan sampai cara jualnya, semuanya berubah drastis. Disinilah letak dilema utamanya. Semua kekuatan yang udah jadi andalan Toyota selama ini, teknologi hibrid, sistem produksi yang efisien, budaya Kaizen, sekarang berhadapan dengan aturan main yang baru. Dunia mobil listrik itu didominasi oleh teknologi baterai, software yang gesit, dan inovasi yang serba cepat. Jadi, apa jawaban mereka? Toyota kelihatannya nggak mau menaruh semua telur dalam satu keranjang. Mereka tetap investasi besar-besaran di mobil listrik berbasis baterai. Tapi di saat yang sama, mereka juga terus mengembangkan teknologi hidrogen. Bahkan visi mereka kini jauh lebih luas, bertransformasi dari sekedar produsen mobil menjadi perusahaan mobilitas. Dan ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan besar di akhir. Filosofi andalan mereka, Kaizen atau perbaikan berkelanjutan, telah terbukti membawa Toyota ke puncak dunia. Tapi pertanyaannya sekarang, apakah pendekatan yang sifatnya evolusioner ini cukup untuk memenangkan perlombaan yang menuntut sebuah revolusi total? Sepertinya hanya waktu yang bisa menjawabnya.